Bismillahirrahmanirrahim. Bu, Pak, kita ini makhluk pintar, nggak ada yang bodoh. Jangan percaya kalau ada yang mengatakan anak bapak, anak ibu bodoh. Jangan percaya. Sudah dilakukan penelitian di Amerika, Universitas California. Hasilnya apa? Semua manusia pintar. 90% cerdas, 90%, 5% jenius. Jadi kalau ada yang merasa jenius, jangan bangga dulu, cuma 5%. Tuh, 5% lagi telat. Telat itu bukan bodoh, tapi karena pengaruh bagian-bagian tertentu di lingkungannya belum teroptimalkan dua potensi ini. Bahkan dia bisa memilih pengen cerdas atau pengen jenius. Einstein dulu disebut oleh guru sekolahnya dengan kalimat yang sangat kasar. Gak berani saya ungkapkan di masjid karena rumah Allah, kasar sekali. Keluar dia dari sekolahnya, menemukan kitabnya Avicenna, dibaca oleh beliau. Yang dibaca kitab Al-Basair tentang kecepatan cahaya, bagaimana malaikat turun dari langit ke bumi bolak-balik dengan kecepatan cahaya, diciptakan dari cahaya, turun sekian, dihitung oleh Ibnu Sina, ditemukan oleh Einstein, dipelajari. Beliau memilih pindah dari yang disebut telat, pindah kepada ini yang jenius. Di barangkali anak bapak, anak ibu yang disebut telat macam-macam, mungkin Allah menitipkan sesuatu yang lebih hebat dibanding yang lainnya. Jangan percaya, nggak ada murid yang bodoh, yang ada guru yang kurang kreatif mengajar. Ingat, pintar itu adalah anugerah, bodoh itu pilihan. Maka itu kewajiban kita harus memaksimalkan pengetahuan ini. Kita ini makhluk cerdas, Pak. Di kewajiban kita itu menjaga kecerdasan sampai pulang. Ayo kepintaran kita tampilkan. Antum mau jadi apa aja yang baik-baik bisa. Ahli matematika bisa. Jangan percaya antum disebut telat, bisa. Fisika bisa, keluarkan, pelajari, pahami. Kimia bisa. Ya, yang lainnya bisa. Dan yang paling hebat adalah kalau ingin dipercepat itu semua, ini yang rumusnya saya berikan pada hari ini. Bagaimana cepat memahami sesuatu, bagaimana cepat mengingat sesuatu, itu yang ditampilkan oleh Quran. Kalau Anda ingin mengeksplor potensi pengetahuan sampai jadi luar biasa, maka Allah mengajarkan cara-cara itu yang akan dibahas. Cuman masalahnya, waktu kita itu tinggal 5 menit lagi. Itu masalahnya. Padahal saya ingin kasih contoh nih. Ini teorinya, ini contohnya, ini prakteknya. Hasilnya jadi begini. Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Battani, ya, Ibnu Battuta dan sebagainya, saya turunkan. 5 menit cukup insya Allah? Cukup, baik. Baik, ini saya nggak bahas dulu ya, karena waktunya terbatas ya. Nanti saya bahas di malam Jumat insya Allah, Al-Quran Sunnah Solution. Saya simpan di sini. Baik, silahkan Mas. Jazakallah khair. Semoga Allah muliakan antum. Satu, baik. Satu, cara cepatnya. Cara cepat ini Bapak Ibu bisa praktekkan kepada anak-anaknya nanti ya. Kita harus yakini karena ini Allah yang menginformasikan. Kita dikasih pengetahuan, kewajiban kita adalah memaksimalkan pengetahuan ini untuk mengoptimalkan fungsi kehidupan di dunia. Kita kan hidup di dunia butuh pengetahuan. Ya, bagaimana mengoptimalkannya? Ini saya percepat. Satu, yang standar dulu, standar. Quran surah Al-Alaq ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Secara sederhana, baca diartikan belajar. Orang Arab sekarang kalau menyebut Iqra, aina taqra, maksudnya aina tadrus, di mana belajar. Maka yang pertama, maaf kalau Anda muslim, Anda beriman, ya, beriman kepada Allah, yakin dengan kesempurnaan diri kita, kewajiban pertama untuk memaksimalkan pengetahuan, tidak boleh ada orang Islam yang tidak belajar, mesti belajar. Kemudian diturunkan lewat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat cara belajarnya, perhatikan caranya. Awas, bukan biasa. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar, menuntut pengetahuan, ilmu. Nabi mengatakan talabul ilmi. Nah, ini yang mau saya garis bawahi. Ini kadang-kadang suka jarang diterangkan syarahnya secara mendetil. Al-ilmu, talabul ilmi, mencari ilmu. Apa artinya ilmu? Dalam istilah bahasa Arab, cuma ada dua pendekatan makna pada ilmu. Satu al-fahmu, kedua al-idrak. Al-ilmu huwa al-fahmu wal-idrak. Ini yang standar nih. Ilmu itu artinya paham, fahmu, paham. Yang kedua idrak, dijangkau dan dikuasai. Jadi kalau bapak, ibu, atau anaknya misalnya disekolahkan dimanapun,
Jangan cukupkan hanya hadir di sekolah saja. Jangan cukupkan ditempatkan dia duduk di dalam kelas. Jangan. Itu bukan sifat muslim. Sifat muslim itu ketika belajar, cek kembali, paham nggak yang dipelajari? Dikuasai nggak pengetahuannya? Jangan biarkan Anda datang cuma ke kampus, ke sekolah untuk duduk. Apalagi duduk paling belakang, nggak mau nanya. Terus pulang. Lihat, pelajari, pahami. Kenapa rumusnya begini? Kenapa fisika begini? Kenapa hukum gaya F1 sama dengan F2? Kenapa gaya ada tekanan F sama dengan berbanding lurus dengan P? Apa hukum Pascalnya? Kenapa bisa begini? Modifikasi lagi, keluarkan rumus cepatnya. Itu sifat muslim. Hadirkan dalam kehidupan. Ya, jadi apa yang Anda ingin pelajari, jangan cukupkan sampai dengan tahu, kita mesti paham. Apalagi yang dipelajari adalah ilmu-ilmu agama, maka berubah kalimatnya langsung dari fahmu jadi fiqhun, fikih. Fiqhun. Kalau Anda ingin berusaha sampai paham, maka diawali dengan tak di depannya, tak tambah tak. Kalau semangat Anda berlipat, ingin benar-benar paham, berlipat semangatnya, tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Pakai qaf, tasydidkan. Maka dari fikih jadi tafaqqaha, ya tafaqqahu, tafaqquh. Muncul Quran surah ke-9 At-Taubah, ayat ke-122, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Tafaqquh. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak semestinya semua orang beriman berjuang ke medan perang semua. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Mesti ada sekelompok orang yang berkonsentrasi di antara mereka, orang-orang beriman. Apa konsentrasinya? Liyatafaqahu fid din, untuk mendalami ad-din. Langsung menggunakan tafaqquh. Yang didalami apa? Ad-din. Apa itu ad-din? Islam. Tahu dari mana? Quran surah ketiga ayat ke-19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Apa itu Islam? Islam turunan-turunan dari amalan. Pokoknya ada 5. Di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8, riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dari mulai syahadat, dari mulai salat, dari mulai zakat, dari mulai puasa sampai dengan haji. Kalau Anda ingin belajar salat, jangan cukupkan tahu cara takbir. Takbirnya begini ya, ucapkan Allahu Akbar sampai dengan salam. Pertanyaannya, Anda paham nggak yang dibaca? Jangan-jangan selama ini Anda sholat, Anda nggak ngerti yang dibaca. Ruku, Anda nggak ngerti yang dibaca. Sujud, ibu tidak paham yang dibacakan. Duduk di antara dua sujud berdoa, tapi nggak ngerti doanya. Bagaimana bisa khusyuk dalam sholat? Bagaimana doa Anda bisa dikabulkan kalau Anda nggak ngerti yang dilakukan? Anda kerja urusan dunia saja, Anda sampai sekolah supaya paham, Pak. Ikut training, stadium general, macam-macam supaya paham pekerjaan. Begitu Anda kerja, terima gaji 10 juta, meninggal. Ini urusan akhirat abadi kita. Dibawa sampai ke akhirat, kita yakini itu. Masa urusan akhirat kita biasa-biasa aja? Tuh lihat Abu Bakar, sahabat Nabi, kurang apa lagi? Sahabat Nabi, dari awal, mertua Nabi, hidupnya dengan Nabi, hijrahnya mendampingi Nabi, wafatnya dikubur di samping Nabi. Saking pahamnya dengan sholat, takbir, Allahu Akbar, gemetaran tangannya. Ditanya kenapa? Saya mengatakan Allahu Akbar, saya komitmen Allah yang paling besar, tapi saya takut ketika mengucapkan itu saya pernah merasa besar dalam kehidupan, sombong dari orang lain, merasa besar kepala dalam pasangan, merasa yang paling hebat dalam kehidupan, atau yang paling khusyuk dalam sholat. Saya takut, gemetaran Pak, saking pahamnya Allahu Akbar. Kita beda tipis tuh, ke puncak subuh-subuh gemetaran juga. Ya kita mau sampai kapan sholat gak paham? Haji itu, dari sekian yang haji berangkat, paham nggak yang dikerjakan? Tawaf dibaca bolak-balik, ngerti nggak? Paham nggak bacaannya? Saya kadang-kadang suka merasa sedih nih kalau situasi tawaf itu. Kenapa sih travel tidak mengajarkan sesuatu yang maksimal? Ayo, Anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tuh sudah jual kebunnya, ada jual tanahnya, ada jual pakaian-pakaian untuk datang ke sana. Mereka punya hak untuk berhaji dengan benar. Jangan bebani dengan sesuatu yang tidak ada maksimal gitu. Itu kan doa tawaf cuma 2. Doa tawaf itu 2, Pak. 1 dari Hajar Aswad ke Maqam Ibrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu ada kisahnya. Kalau bacanya benar, maka Allah akan anugerahkan jawaban doa setiap yang diminta, seperti Allah mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim. Itu ada di surah Maryam kisahnya. Ada. Dari ayat 47 sampai ayat 50-nya. Ada kisahnya. Makanya kita berhenti di Maqam Ibrahim. Dari Maqam Ibrahim sampai dengan ke Rukun Yamani, bebas mau minta apa aja, nggak ada doa spesifik, bahkan boleh pakai bahasa Indonesia. Karena itu kita ditunggu, makanya belajar dulu fikihnya. Ini saya bacanya gimana cara bacanya ini? Subhanallah, alhamdulillah.
Begitu Anda sampai makam Ibrahim, baca senyamannya. Minta, ada doa untuk orang tua. Mungkin ibu Anda sedang meninggal dunia, dia butuh doa. Ayah Anda di alam kubur butuh doa. Ayah Anda hidup butuh doa. Tetangga Anda, anak Anda, istri Anda, itu kan kita mintakan. Sampai ke Rukun Yamani, ke Hajar Aswad, doanya kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diarahkan kepada yang maksimal. Diseleksi lagi yang tadi, jangan-jangan minta tapi bukan kebutuhan, cuman keinginan, nggak ada maslahat. Makanya diarahkan kepada yang manfaat dunia dan manfaat akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai situ. Jadi yang tadi Anda minta itu benar nggak urusan dunianya? Jangan-jangan minta tapi nggak maslahat dunia. Maka oleh Allah yang bagus dunianya diberikan, yang ada maslahat akhiratnya diberikan, yang kurang baik diganti dengan yang lebih baik. Begitu caranya. Kasihan kadang mutar sampai lupa berapa putaran yang sudah dilalui. Ya, ada kisah hebat nih, saya sambil menutup sedikit. Tapi ini tidak harus ditiru caranya, tapi bagus sebetulnya contoh untuk kita. Ada anak muda, Bu, datang ke Ka'bah. Dia belum nikah tuh. Cari dodo sampai ke sana. Sampai di Multazam, dia berdoa. Benar, pakai bahasa dia ngerti. Coba mungkin caranya tidak harus seperti ini, ya. Ya Allah, hamba datang ke sini ya Allah untuk memohon kepadamu jodoh. Saya sudah berusaha sampai datang ke Ka'bah ini ya Allah, mohon kabulkan. Berikan saya jodoh yang terbaik ya Allah. Tiba-tiba di sampingnya datang perempuan tinggi, putih, hidung mancung, langsung ditunjuk. Kayak gini ya Allah, kayak gini. Si contoh. Tapi betul Bu, habis itu dia pulang, dia nikah. Walaupun bukan dengan yang tadi. Dia nikah. Kata permintaan dia sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Ya kenapa kita nggak minta dengan bahasa kita? Ada yang lebih unik, datang dia ke situ, bawa catatan. Ya Allah, hamba datang kemari banyak hutang ya Allah. Engkau maha tahu dengan keadaan hamba. Banyak hutangnya, tidak Anda sebutkan. Engkau juga paham. Tapi kalau tidak percaya, ini catatannya. Tempelin. Ada. Ya. Yang mau saya katakan adalah teman-teman sekalian, ini al-ilmu wal fahmu wal idrak. Anak pulang dari sekolah, datang ke rumah, cek lagi. Nak, tadi belajar apa? Dulu ibu kami begitu, pulang, tadi belajar apa? Coba ajarkan lagi, seperti apa? Kenapa ketemu begini? Kenapa begitu? Maghrib, semua TV berhenti. Ayo datang semua mengaji. Mau lari kemanapun akan dikejar Bu. Saya pernah sembunyi di bawah lemari, dikejar. Cari, mana katanya? Cari, suruh menghadap. Kalau belum mengaji, nggak bisa tenang. Ini kita kehilangan nilai-nilai itu. Jadi kita tuh mesti pintar Pak. Dulu orang begitu. Di ngajinya tuh jelas. Begitu dibahas pengetahuan, dikuasai dengan baik. Silahkan cek ulama-ulama dulu. Penguasaannya itu total. Nah, tapi ada satu hal lagi. Jika Anda kerjakan ini, maka Anda akan mendapatkan percepatan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melampaui batas-batas pengetahuan biasa. Apakah kemudian tips yang diberikan oleh Al-Quran sebagai petunjuk itu, ini yang paling penting kita dapatkan. Tapi sayang, waktunya habis. Kita harus berjumpa dengan kesempatan yang berikutnya.